Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Fatona dari 12 MIPA 3 akan mempresentasikan pembelajaran ekonomi, yaitu kertas kerja atau neraca lajur pada perusahaan dagang. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja atau neraca lajur yaitu merupakan alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Kertas kerja mempunyai tujuan. Yang pertama ialah memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, meringkas dan mengelompokkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian. Yang ketiga yaitu mempermudah menemukan kesalahan dalam jurnal penyesuaian. Kertas kerja mempunyai komponen penyusun. Yang pertama yaitu neraca saldo, yang kedua penyesuaian, yang ketiga neraca saldo disesuaikan, yang keempat laba rugi, dan yang terakhir yaitu neraca. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas penyusunan kertas kerja di perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan HPP. Yang pertama adalah kertas kerja dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Perhatikan pada contoh kolom di atas ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, akun ikhtisar laba rugi jumlahnya dicatat pada kolom laba rugi dan ditulis sesuai dengan hasil penyesuaian. Lihat jumlah yang berwarna biru. Yang kedua, pada kolom laba rugi, jumlah kredit lebih besar dari debit, mencerminkan perusahaan memperoleh keuntungan atau laba. Jika sebaiknya, berarti perusahaan rugi. Yang ketiga, pada kolom neraca, jumlah kredit lebih kecil dari debit karena belum ditambah keuntungan yang diperoleh. Yang keempat, laba perusahaan diperoleh dari selisih jumlah debit dan kredit di kolom laba rugi. Yang kedua yaitu kertas kerja atau dengan pendekatan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP akan memuat jumlah dari persediaan barang dagang, pembelian, beban angkut pembelian, retu pembelian, dan potongan pembelian. Oleh sebab itu, maka pada kertas kerja seluruh jumlah akun tersebut akan dipindahkan ke akun HPP. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh kertas kerja pada di atas ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, akun HPP jumlahnya dicatat pada kolom laba rugi ditulis. Yang pertama, akun HPP jumlahnya dicatat pada kolom laba rugi ditulis dengan sesuai hasil penjumlahan debit dan kredit. Lihat jumlah yang berwarna biru. Perkiraan pembelian. Yang kedua, perkiraan pembelian, beban akut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian di kolom laba rugi jumlahnya 0 karena dipindahkan ke HPP. Lihat jumlah yang berwarna biru. Yang ketiga, jumlah HPP dicatat di kolom laba rugi. Yang keempat, pada kolom laba rugi, jumlah kredit lebih besar dari debit mencerminkan perusahaan memperoleh keuntungan atau laba. Jika sebaliknya, berarti perusahaan rugi. Yang kelima, pada kolom neraca, jumlah kredit lebih kecil dari debit karena belum ditambahkan keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir, laba perusahaan diperoleh dari selisih jumlah debit dan kredit di kolom laba rugi. Dapat disimpulkan, kertas kerja dapat digunakan untuk membuat konsep laporan keuangan sehingga diperoleh data apakah perusahaan itu laba atau rugi. Penyusunan kerja dapat menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan HPP seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Sekian dari saya yang dapat disampaikan dalam materi kertas kerja atau neraca jalur pada perusahaan dagang. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.